Halo, selamat pagi atau selamat siang nih. Kangen ya, udah lama kita nggak ketemu. Untuk mengobati kangen kita, kita ingat teman kita satu persatu yuk. Kalau ada dia jam istirahat di sekolah, aku bisa main. Kadang kita main gelut-gelutan ya. Kalau ada dia jam istirahat, makan bersama-sama sambil ngobrol, tuker-tukeran makanan. Saya rindu, saya kangen, pengen jailin rambutnya. Saya pengen ngaget-ngagetin dia. Saya pengen gangguin dia pensilnya tuh, saya mau pinjem. Terus sudah pinjem, saya lama-lamain pakainya. Kangen sekali kita ya. Enak sekali kalau bisa ke sekolah lagi, bertemu di sekolah lagi, sama-sama main lagi. Kalau di rumah sama mami, kayaknya lebih enak sama temen ya. Aduh, saya rindu teman saya tuh yang ada yang cengeng, ada yang cepet marah, ada yang digangguin pun selalu senyum. Teman-teman saya punya sifat-sifat bermacam-macam. Teman saya ada karakternya masing-masing. Terus saya ingat juga sih. Ya, saya ingat teman-teman saya ingat sifat-sifatnya. Karena ada yang bareng saya dari sejak TK malah. Saya merindukan mereka. Kangen ya kita ya sama teman-teman kita, sama guru-guru kita ya. Tapi untuk sementara ya kita harus belajar di rumah. Gak apa-apa deh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Tetapi sebelum melanjutkan pelajaran, Miss mau kita ingat-ingat pelajaran yang pernah kita pelajari di sekolah ya. Tadi kamu ingat sifat-sifat teman. Terus di tematik juga ada sifat atau karakteristik benda ya. Misalnya benda plastik. Apa tuh sifatnya, karakteristiknya? Tidak tembus air, tahan air, betul. Karet sifatnya lentur, betul sekali. Apa yang kamu sebutkan itu. Hari ini kita akan belajar juga tentang sifat-sifat bangun datar. Sifat bangun datar yang gimana ya, Miss? Bangun datar kan ada persegi. Masa persegi ada sifatnya? Bangun datar persegi panjang, ada sifatnya? Ada karakteristiknya? Segitiga? Lingkaran? Ada. Terus Miss, apa untungnya ya kita belajar sifat-sifat bangun datar? Miss tanya, ketika kita mempelajari sifat teman-teman, ada untungnya enggak? Wah, ada ya. Jadi kita tahu, wah ini teman kita udah mulai sedikit-sedikit marah nih. Saya udah jangan gangguin lagi, nanti tambah marah. Wah, ini mami udah mulai melotot. Wah, mukanya udah mulai cemberut. Hati-hati, kalau saya masih tetap nakal, saya bisa kena hukuman. Berarti kalau kita mempelajari bangun datar, sifat bangun datar, ada untungnya enggak? Ada juga. Ya, kita akan belajar sifat bangun datar. Sebelumnya kita ulang dulu pelajaran yang lalu. Mari kita belajar. Kita sudah belajar tentang yang ini, garis-garis merah ini menunjukkan tentang apa? Keliling.
Betul. Lalu yang ini yang diwarna menunjukkan tentang luas, pinter. Yang ini kita belajar tentang, waduh miring, kita luruskan dulu ya. Kita belajar tentang sudut. Sudut adalah pertemuan dari dua buah garis. Sudut terbentuk dari dua buah garis. Sudut apa ini? Tuh, sudut tumpul. Tahu dari mana sudut tumpul? Diukur pakai alat pengukur yang kamu buat. Yang ini ya. Tuh. Kalau ada yang lebih, kaki sudutnya lebih, kaki sudutnya keluar, berarti itu sudut tumpul. Lalu bagaimana dengan yang satu ini? Sudut apa? Kita nggak bisa tebak-tebak dulu ya, kita ukur pakai alat ukur yang kita punya. Sudut apa? Siku-siku. Sudut siku-siku. Kalau Miss tambahin garisnya akan jadi apa? Nah, Miss tambahin garisnya, ada yang warna merah, ada yang warna merah. Jadi apa? Jadi persegi panjang. Apa ya sifat dari persegi panjang? Susah nggak Miss jawabannya? Aduh, nggak susah. Kamu bisa tahu sifat teman kamu dari memperhatikan. Bahkan memperhatikan dari TK. Tuh, kita bisa menjawab sifat bangun datar, karakteristik bangun datar dari sejak pelajaran yang dulu-dulu. Yang sudah kita pelajari. Dulu-dulu yang mana? Lihat dulu sisinya. Sisinya, sisinya, sisinya. Oke. Berarti ada berapa sisi? 4. Berarti sifat bangun datar yang mempunyai yang pertama mempunyai 4 sisi. Kemudian lihat lagi yang kita udah pelajari, bangun datar. Lihat ukurannya, sisi yang ini ukurannya gimana? Sama dengan sisi mana? Ini. Bagaimana dengan sisi ini? Sama dengan ukuran sisi mana? Ini. Berarti sifat bangun datar yang kedua mempunyai 2 pasang sisi yang ukurannya sama panjang. Apalagi yang kita udah pelajari ya, yang kita udah pelajari sudut. Nah, berarti bagaimana dengan sudutnya? Pakai alat bantu kita. Di sini dulu ya, bentuk sudut. Sudut apa? Siku-siku. Ada sudut siku-siku, kita hitung 1. Mana lagi? Yang ini. Sudut apa ya? Siku-siku dulu juga. Berarti ada 2 sudut siku-siku. Mana lagi? Ini. Sudut apa? Siku-siku juga. Berarti udah berapa sudut siku-siku? 3. Cari lagi. Yang mana yang belum? Sudut apa? Siku-siku. Berarti ada berapa sudut siku-siku? 4. Jadi persegi panjang mempunyai ciri-cirinya 4 sisi. Yang kedua, 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang ketiga, mempunyai 4 sudut siku-siku. Nah, Miss punya 1 gambar lagi. Kita cari yuk sifatnya apa. Yang pertama apa? Pinter. Mempunyai 3 buah sisi. 1, 2, 3. Sudutnya? Ayo kita cek. Siku-siku? Enggak. Siku-siku? Enggak.
siku-siku? Berarti nggak punya sudut siku-siku ya. Punyanya sudut apa? Cek. Sudut apa? Kalau satu kaki sudut tertutup berarti sudut lancip. Ada satu ya. Yang ini. Cek lagi. Yang ini. Kalau ada satu kaki sudut yang terlihat lebih, berarti sudut tumpul. Tadi suatu sudut lancip, satu sudut tumpul. Nah, berarti yang ini gimana nih? Sudut yang ini ya. Oh, sudut yang ini nih, yang belum. Tadi ini udah, berarti yang ini. Sini aja ya, supaya kamu gak bingung. Ada kaki sudut yang tertutup? Ada. Berarti kalau kaki sudutnya satu tertutup, masuk kelompok sudut lancip. Berarti bangun segitiga ini punya berapa sudut lancip? 1, 2 sudut lancip, dan 1 sudut tumpul. Mudah kan? Belajar ciri-ciri atau sifat-sifat bangun datar. Mudah. Asal kamu memperhatikan. Yang namanya memperhatikan gak cukup sebentar. Kayak kamu memperhatikan teman kamu dari sejak TK kan? Berarti memperhatikan bangun datar ini pun perlu waktu. Kalian lihat dengan baik, lihat dengan benar. Jangan buru-buru. Penting gak kita belajar sifat bangun datar ini? Penting. Dengan kita tahu sifat bangun datar, coba lihat tuh mama, nata barang di rumahnya. Oke enggak? Atau barang-barang di rumah berantakan? Enggak kan? Kenapa oke? Karena mama mempraktekkan sifat bangun datar. Persegi cocoknya disimpan di pojok. Jadi tidak memakan tempat, ya. Coba kamu lihat sekitar kamu, barang-barangnya, penataannya bagaimana. Oke, selamat belajar selanjutnya lagi. Kamu bisa buka buku tematiknya. Nanti Miss akan bimbing lebih lanjut di sekolah, ya. Bye bye, sampai nanti lagi. God bless.